Para pemimpin inovatif yang kami hormati, salah satu tahap penting di dalam implementasi kebijakan publik adalah pada tahap evaluasi. Berikut ini kita saksikan penggalan video bagaimana kita akan melihat hasil evaluasi dari kebijakan publik, inovasi kebijakan publik di bidang kehutanan. Pak Dinas, jadi ini ceritanya tahun 2002 ada rencana belum untuk tujuan, ada beberapa masyarakat yang ditopang oleh Pak Parsan, Pak Subirdar, Pak Kamijan melaksanakan memanfaatkan lahan bawah tegaan ditanami tanaman pohon dan sebagainya. Dan 2002 itu muncul inisiatif, wah ini nek digawe wisata bagus, jadi seperti itu. Nah kemudian ada uang Rp1, Rp2 dikumpulkan beli di Senayan, dan ini nggak belum ada. Baru setelah itu ada beberapa kegiatan yang didampingi LSM dan lain sebagainya, muncul pada tahun 2025 pengajuan izin di restui oleh Bupati, itu 2005. Selanjutnya setelah itu nanti untuk mengajukan di program 2007 gitu. Ya gitu Pak. Jadi sesuai dengan Pak Bejo Pak. Jadi awalnya emang kita tuh petani sini sebetulnya waktu dua tuh hutan produksi, kemudian setelah izin muncul izin tetap 2007 ini berubah menjadi alih fungsi hutan lindung. Nah, di saat itulah kita sebagai dari dinas kita mendamping betul-betul kesulitan untuk menenangkan orang. Perubahan status karena waktu itu menanamnya luar biasa, ingin merubah dari hutan lindung kan tidak bisa ambil apa-apa. Waktu itu sudah berapa tahun? Menanamnya berapa tahun ditanam kemudian berubah? Sudah hampir 10 tahun Pak. Jadi Nah, dulunya betul kita menanam, semangat dengan menanam karena hutan produksi nanti bisa berhasil. Kemudian ya ini Pak Bejo juga tahu kita berubah dari status hutan lindung ini buyar Pak. Buyar ya. Banyak yang ingin menebang dengan ngawur, lalu marah. Akhirnya kita ambil dengan manfaat kita ekologi, dengan bisa memanfaatkan hutan lindung, bisa diambil dengan hutan atau hasil bukan kayunya, dengan jasa lingkungan. Nah itulah awal mula kita bangkit bisa menciptakan wisata ini. Pada waktu itu kondisinya seperti apa? Dari artinya kan dulu 10 tahun nanam, kemudian berubah status, kan patah semangat ya waktu Ya, itu. ya. Ini suasananya seperti apa? Jadi awalnya memang kritis, kemudian tadi setelah itu ada karena sudah menjadi hutan produksi tadi, kita kembangkan tanaman untuk ingin harapannya ditebang. Nah setelah itu tahun 2005 itu setelah ada izin Bupati itu tanaman kelihatan tampak bagus. Luluh ini kalau begitu berarti kan kita coba manfaatkan dengan yang lebih. Tanamannya tetap terjaga tapi kita manfaatkan hasil. Kalau menanam di bawah tegaan sudah tidak mungkin. Nah oke lah, kita ada pengembangan jasa lingkungan. Inovasi ya. Inovasi wisata. Lah kemudian di-ACC oleh kementerian, alhamdulillah kita lanjutkan bla 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 bla. Nah alhamdulillah pada 2014 di sini ada event yang luar biasa, yaitu pendampingnya itu bisa juara 2 nasional, kelompok taninya juara 1 nasional, HKM-nya juara 1 nasional, terus desa sadar wisatanya juara 2 nasional. Kumpulan juaranya. Akhirnya itu mendongkrak, karena kan sudah langsung didengar oleh beberapa media dan ini muncul sehingga Akhirnya booming Pak. booming. 2015, 2016 lanjak yang awalnya hanya non-sewu 25 orang satu hari, 2016 itu bisa 270.000 setahun pengunjung. Di sini ada berapa spot foto? Ini ada 9 Pak. 9. 9 selain dengan adanya Gantole, dengan adanya Flying Fox, itu spot foto ada 9 semua. Tapi gini Pak, memang kelompok ini dari awal kita prihatin Pak. Prihatin, tidak punya apa-apa. Alat kita cuma panjul dan asapit. Jalan yang kita masuk ini dulu cuma jalan Wong Jawa, jalan tikus Pak. Ya ini kita kerja bakti, kita swadaya, kita dari dinas pendamping menekankan jadi prinsip kerja jangan orientasi ke uang Pak, tapi ke hasil dulu. Akhirnya uang itu mengikuti Pak. Iya, akhirnya
berapa masyarakat yang bisa tergabung atau bisa disejahterakan dari Kali Biru? Oke Pak, dari hasil ini Pak, ini kelompok kita kan sekarang sudah ada anggota 165 orang. Ya ini Itu kakak ya, 150 itu individu Pak, bukan Oh, kakak. individu. Yang satu kakak bisa ada 3, ada 2. Nah ini kita yang paling kita bangga Pak. ya. Di sini itu dari anak-anak Karang Taruna bisa kita masukkan ke wisata ini. Yang dulunya di luar kerja yang serabutan sudah bisa dalam dijaga gitu. Melibatkan Karang Karang Taruna. Taruna. Artinya Kali Biru ini bisa mempelopori membangun kawasan gitu ya. Sebagai pionirnya di Sebagai pionirnya akhirnya di sekitar itu muncul seperti ini. Iya. Seperti Kule Payung, Payung Canting Mas. Kalau yang di Canting Mas yang di dalam kawasan itu adalah pertama ini, kemudian Canting Mas. Setelah Canting Mas Kali Taji ya, Kali Taji Mengerejo itu. Nah, itu tadi yang di dalam kali. Yang di luar sekarang banyak Pak. Mohon maaf. Kalau di Kulon Progo sendiri udah dari atas itu udah dari Jatimulyo itu ada beberapa, ada Gunung Muda, ada apa saja Pak Suroso? Muda, ada Gedung Pedut, kemudian turun ke bawah nanti ada di situ Gunung Gajah, kemudian Kule Payung sendiri turun nanti ada di beberapa tempat jalan di Kulon Progo itu. Tapi gini Bapak, ini kita dari dinas pendamping bisa seperti ini memang kita terapkan yang paling pokok itu adalah kelola kelembagaan. Karena kelola kelembagaan itu memang luar biasa sih, tapi setelah itu berhasil Pak, ternyata dari kelola kelembagaan ada sistem administrasi keuangan ini kita buat ketat sehingga kerja berbagi. Ya. Kalau kelembagaannya nanti sama, Kali Biru, Kule Payung ini kelembagaannya sama atau mereka sendiri? Oh mereka sendiri. Cuma sistemnya kita buat agak mirip-miripan Pak. Ya, terutama masalah kedisiplinan dan pengelolaan keuangan. Karena itu sangat rawan Pak. Ya. Ini adalah kelembagaan kita untuk kelembaga kepengurusan kita kuatkan semua. Yang semacam di sini adalah di Kule Payung. Sama-sama wisata ya Pak. Paling dekat. Jadi prinsipnya kita itu memberikan pengawasan kepada mereka. Penjenengan kalau mau mendirikan atau menciptakan satu bentuk usaha, jangan melihat rupiahnya dulu, tetapi melihatlah itu keberhasilannya dulu. Kalau penyanyi sudah melihat rupiah, maaf, misalkan ada pengunjung 1 orang terus langsung jebritan rokok habis. Tapi kalau keberhasilan di situ sudah berhasil, insya Allah ke depan akan berhasil. Kita baru saja menyaksikan video tentang ada apa dengan Kali Biru. Pada video tersebut kita ketahui adanya perubahan-perubahan di dalam kebijakan publik yang semula sebagai kawasan hutan produksi pada akhirnya menjadi kawasan hutan lindung. Ini pada akhirnya juga akan memberikan pengaruh terhadap persepsi negatif dan kebingungan dari masyarakat kelompok tani hutan. Perubahan-perubahan di dalam kognitifnya akan mempengaruhi kemungkinan rasa khawatir, kemudian marah, takut kehilangan. Yang kedua, konsep antara kognitif dan emosi itu ini akan menghasilkan sikap, di mana sikap itu tentu saja kecewa, kemudian merasa tidak ada keadilan dan merendahkan kinerja pemerintah dan lain sebagainya. Perubahan-perubahan sikap negatif itu makin lama makin hilang karena memang masyarakat mempunyai self resiliensi yang tinggi sebagai bentuk perilaku strategi copingnya. Perilaku strategi coping ini akan menghasilkan bentukan alam sesuai dengan yang ada sekarang, yang ada di Kali Biru saat ini sebagai objek wisata yang sangat terkenal. Ini pada akhirnya bisa menghasilkan sebuah perilaku positif karena masyarakat kelompok tani hutan telah memiliki resiliensi yang tinggi. Daya tangguh, daya respon, dan daya tanggap terhadap perubahan-perubahan kebijakan publik dianggapnya sebagai inovasi untuk mengubah tata kehidupannya. Dan pada akhirnya terbentuklah konsep hutan wisata di Kali Biru. Saya kira itu semoga bisa bermanfaat. Salam inovasi.